menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk peningkatan acara yang ketiga, acara ini yang akan disampaikan oleh Bu Elis. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Grade 5 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini telah menyediakan waktu untuk saya aksi nyata tentang budaya positif. Ini adalah tugas dari program guru penggerak yang harus saya imbaskan kepada guru-guru yang lain. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kehargaan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya tidak akan menggurui, kita akan belajar dan sharing tentang budaya positif. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Elis Miniati dari SD Negeri 1 Gaya Baru 5 Kecamatan Badar, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Alamat saya di Dusun 8, Kampung Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, Lampung Tengah. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi tentang pemahaman konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Juga posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi tentunya masih asing yang kita dengar, maksudnya adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, lalu apa belajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian harapan kita murid kita menjadi mandiri dan bernalar kritis,
juga kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, berikutnya adalah disiplin positif. Makna disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Disiplin di sini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, mari kita renungi apa sudahkah kita melaksanakan disiplin positif. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, kita temui di sekolah terjadinya anak-anak melanggar peraturan. Kita seharusnya sebagai guru mengetahui kenapa sih anak kita itu melanggar peraturan. Ini bisa disebabkan gagalnya anak tersebut memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kebutuhan bertahan hidup itu adalah kesehatan, makan, pakaian. Yang kita temui pada saat misalnya pada pelajaran, saya mempunyai anak murid yang bernama Reva. Nah, di kelas dia itu tidak dibawakan nasi oleh ibunya, jadi dia belum sarapan. Nah, kemudian pada jam matematika terlihat gelisah, megang perut. Saya tanya, kenapa Reva? Karena dia belum makan, lapar Bu. Nah, ini ternyata kegelisahan si Reva tidak belajar dengan semangat disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup, yaitu tidak makan, tidak dibawakan botok dengan orang tuanya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak murid kita itu membutuhkan kasih sayang. Ya, kita lanjutkan dari Reva tadi. Nah, sehingga saya atau menghubungi keluarganya, kalau bertanya dengan orang tuanya, kenapa Reva tidak dibawakan bekal? Karena di sekolah dia terganggu di dalam pembelajarannya. Kemudian orang tuanya pun akan memperhatikan si Reva, jadi dia akan mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Dia butuh. Dan tadi dia mengganggu teman-temannya karena tidak membawa sarapan atau tidak bawa bekal. Dia mengganggu yang membawa bekal. Jadi dia itu pengen diterima sama teman-temannya. Karena ulahnya si Reva tadi, teman-temannya jengkel dan tidak menemani si Reva. Kemudian berikutnya adalah penguasaan. Nah, karena Reva tadi merasa berkuasa, jadi anak-anak takut sama Reva. Dia mencicipi makanan dari satu ke teman yang lainnya, supaya teman-temannya takut. Jadi dia tidak terpenuhinya kebutuhan penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan. Masih si Reva tadi. Nah, si Reva tadi mencicipi makanan teman-temannya. Sana kemari, dia butuh kebebasan.
Jadi kurangnya, jadi kita sebagai guru dapat mendisiplinkan anak dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Kemudian kesenangan. Nah, si Reba ini ternyata senang mengerjai teman-temannya. Nah, dengan dia mengganggu temannya, mengacak-ngacak makanan atau mencicipi makanan supaya anak-anak jengkel dan melapor kepada gurunya, sehingga dia melihat ekspresi teman-temannya yang sewot, yang jerit, yang apa lagi. Nah, kemudian di situ si Reba tidak terpenuhinya kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal di luar. Kemudian contoh lagi, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Juga motivasi eksternal. Lalu motivasi internalnya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang sering kita dengar, hukuman dan penghargaan. Kenapa sih hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid rendah diri, dan murid menyembunyikan kesalahan? Kira-kira benar tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian kalau kita beri penghargaan, nah anak-anak tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Karena apa? Biasanya bu guru memberi hadiah, kalau saya dapat nilai 8, sekarang saya kok tidak diberi hadiah, seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu karena sering diberi penghargaan, jadi mengharapkan dapat penghargaan lagi. Jadi dia kalau nggak diberi penghargaan tidak mau mengerjakan tugasnya atau tidak bersemangat. Nah, itu tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Next. Lalu bagaimana disiplin dengan identitas sukses? Kita menggunakan metode konsekuensi dan restitusi. Karena konsekuensi itu jangka pendek. Monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid akan menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Contohnya mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Lalu kita memberi konsekuensi dengan mengerjakan PR, bisa di jam istirahat, kemudian di luar kelas. Nah, jadi konsekuensi itu jangkanya pendek, kemudian monitoring berkelanjutan, stimulus respon itu memberikan perintah kepada murid kita, sehingga murid dapat menghormati peraturan. Kemudian anak-anak itu akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia sudah merasa mengerjakan PR. Kemudian restitusi. Bila menggunakan metode restitusi, murid kita akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid kita akan fokus pada pemecahan masalah. Murid kita akan menghormati dirinya dan orang lain, dia akan merasa bangga dengan dirinya. Kemudian dengan teori kontrol, dirinya akan menjadi pemegang kontrol. Jadi saya harus bagaimana, dia sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, lalu bagaimana? Kita lanjutkan.
pendekatan restitusi. Ini Bapak Ibu harapan kita bisa menyelesaikan masalah dengan pendekatan restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan penyelesaian restitusi ini menciptakan peserta didik kita itu mau berusaha memperbaiki perilakunya. Terus kemudian setelah itu dia itu akan menambah karakternya yang lebih kuat. Dia tidak akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Jadi dia akan lebih bersemangat. Nah, lalu apa ciri-ciri restitusi? Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi ini cara yang paling baik dalam memecahkan masalah. Kemudian fokusnya pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan pada fokus dan solusi. Nah, perbedaan contoh kasus. Ini kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru pernah menghukum siswa berlari 5 putaran di halaman sekolah, atau menghukum siswa membersihkan toilet, menghukum siswa dengan menyapu halaman. Terus kemudian itu adalah hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kita sambil merenungi apakah pernah kita lakukan seperti ini. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Contohnya adalah guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR di bawah tiang bendera ini misalnya. Kemudian atau misalnya anak disuruh menulis 30 baris. Nah, di sini adalah gurunya tegas dan juga siswa menghormati guru. Berikutnya adalah restitusi. Contohnya guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada restitusi ini guru menanyakan kesepakatan kelas atau kesepakatan yang sudah dilakukan antara murid dan guru untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu posisi kontrol. Kita berada di mana sih dalam 5 posisi kontrol ini? Kira-kira coba kita pahami penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pak Walidi di posisi kontrol yang mana? Manajer. Pemantau. Terus Bu Lina? Penghukum. Kemudian Bu Arifah? Sebagai teman. Bu Yus? Sebagai teman. Bu Parjia? Sebagai teman. Bu Rokaya? Sebagai teman. Pak Pur? Teman juga. Sebagai teman. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga guru sebagai teman. Ada juga guru sebagai pemantau. Dan terakhir guru sebagai manajer. Nah, ini ya Bapak Ibu penghukum. Contohnya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira pernah kita lakukan atau tidak Bapak Ibu? Iya. Iya. Ini masih para
lama-lama. Kita menggunakan mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Ciri-cirinya seperti itu. Lalu membuat merasa bersalah. Ini yang sering kita ucapkan kepada murid kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu pada kamu ya? Gimana coba jika orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berikutnya adalah sebagai teman. Ayolah bantu dari Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini pusat kontrol pada teman. Berikutnya pemantau. Guru sebagai pemantau biasanya yang dilakukan adalah peraturan apa? Kita memantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita menanyakan ke peserta didik seperti itu. Itu ciri dari pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Pada posisi manajer ini, kita menanyakan kepada murid kita, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kau meyakininya? Jika kau meyakininya, apakah kau bersedia memperbaikinya? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sampai di sini kita bisa memahami dari 5 posisi kontrol yang mana sih menurut Bapak Ibu yang tepat. Manajer, ya benar sekali Bapak Ibu ya. Manajer adalah tahap terakhir, hal yang paling tepat. Karena apa? Di dalam manajer ini kita memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya. Kita mendorong anak itu memperbaiki dari kemauan anak sendiri. Jadi bukan karena takut, bukan karena mendapat konsekuensi. Jadi dia mau sendiri merencanakan dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah materi keyakinan kelas. Apa Bapak Ibu sudah mendengar apa sih keyakinan kelas? Kira-kira masih baru ya keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita sambil merenungi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau tidak menggunakan helm, kenapa? Ya, kita akan melanggar peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena sudah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam kita, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nanti kita coba Bapak Ibu guru bagaimana pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, yaitu umum, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jangan kalau kita membuat keyakinan kelas dilarang makan di kelas, kita pakai menggunakan kata positifnya apa? Jangan makan di kelas, itu kalimat negatif. Di kelas tidak boleh makan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang sedikit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah hendaknya dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Maksudnya Bapak Ibu, kita akan membuat kesepakatan kelas
antara guru dan murid untuk mendisiplinkan anak-anak. Biasanya di kelas itu ada anak yang mengobrol, ada anak yang datang terlambat, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian ada anak yang suka mengganggu temannya. Bagaimana cara mendisiplinkannya? Kita buat kesepakatan kelas yang kemudian kita sepakati menjadi keyakinan kelas, peraturan yang kita buat bersama murid. Ya. Nah, mari kita lihat cara membuat keyakinan kelas. Kita bagikan kertas, boleh ditulis di bawah tulis, boleh menggunakan kertas, kita manfaatkan. Jadi anak-anak itu akan membuat kesepakatan kelas. Apa sih kekurangan dia? Apa sih caranya supaya kelas kita terasa nyaman? Nah, jadi anak-anak diberi kesempatan untuk menuliskan peraturan kelas, namun dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, kemudian setelah kita tulis, kita akan menempelkan kesepakatan kelas yang ditulis oleh anak-anak tersebut. Dari 23 anak tentunya akan memiliki kesepakatan kelas masing-masing. Ya, supaya teman-temannya bisa melihat peraturan atau kesepakatan kelas, kita ditempelkan. Ya, misalkan kesepakatan kelas itu Bapak Ibu supaya kelas kita tuh nyaman. Bagaimana sih? Anak-anak pasti akan memberikan jawaban. Oh, tidak boleh ribut di kelas. Oh, tidak boleh datang terlambat. Next. Nah, akan berbentuk seperti ini. Jadi keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas 23 anak, kita ambil sedikit saja supaya mudah diingat. Contohnya, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Jadi kita ambil berapa keyakinan kelas supaya mudah diingat oleh anak dan dipatuhi peraturan yang mereka buat sendiri. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu bisa kita tempelkan di dinding kelas supaya anak dapat melihat terus. Kemudian ini pun harus kita berkelanjutan, memotivasi, memberikan merevisi ulang dari keyakinan kelas tersebut. Mungkin setelah berjalannya keyakinan kelas masih ada keyakinan kelas yang belum kita tuliskan. Jadi secara berkelanjutan kita monitoring agar diperbarui keyakinan kelas. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas, anak itu merasa terlibat. Jadi dia itu secara sukarela akan melaksanakan apa-apa, tentunya untuk kenyamanan di kelasnya. Nah, kemudian
Kita suruh ya murid kita untuk membacakan kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu sudah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita lebih fokus pada tanggung jawab. Oh, jadi saya sudah membuat keyakinan kelas supaya saya tidak datang terlambat. Jadi dia akan berusaha untuk datang tepat waktu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, peraturan. Kalau keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat positif, menghormati orang lain. Berikutnya, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita buat keyakinan kelas adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu peraturan, kita harus menggunakan masker, memaksa. Nah, tapi kalau keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Jadi anak itu termotivasi untuk melakukan menggunakan masker, bukan karena paksaan atau ancaman. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Jadi dia akan merasa demi keselamatan dan demi keamanan anak tersebut tidak akan berlari di kelas atau di koridor. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara proses menciptakan kondisi anak dengan memperbaiki kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahannya dan anak tersebut dapat kembali ke kelompoknya dengan berkarakter. Contohnya penyelesaian dengan segitiga restitusi. Kita selesaikan permasalahan kita dengan murid. Murid dapat kita panggil yang telah melanggar kedisiplinan. Kemudian kita akan bertanya dengan cara segitiga restitusi. Kita menanyakan kepada peserta didik kita, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan anak tersebut terlambat. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa kamu yang dibutuhkan? Nah, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai apa yang telah kita sepakati? Tentunya dengan keyakinan kelas kita tadi. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini cara penyelesaian segitiga restitusi. Nah, bagian-bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas dari yang merasa gagal. Yang pertama, cara segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini dikatakan menstabilkan identitas sebelum menyelesaikan masalah. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika
kita melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, freedom, love and belong, senang atau bertahan hidup. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya anak bertengkar, kemudian kita panggil, terus sebenarnya dia bisa melawan teman berkelahinya, tapi dia tidak lakukan. Kita validasi tindakan guru yang salah. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan. Jadi anak akan menjelaskan mengapa kok dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu cara kita mencari validasi tindakan yang salah supaya anak akan merenungi kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Next. Nah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Karena anak-anak tersebut sudah membuat peraturan yang dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, guru menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seorang yang seperti apa? Jadi kita memotivasi anak dari dalam atau intrinsik. Nah, contoh penerapan budaya positif, contohnya terlambat datang ke sekolah. Ya, kita memanggil anak yang melanggar disiplin, kita dudukkan, kita bertanya, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Dan anak tersebut akan memperbaiki perbuatannya sehingga dia akan diterima oleh kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi setelah dipanggil ini, dia akan tidak merasa rendah diri atau tidak percaya diri karena telah melanggar, tapi dia punya keyakinan bahwa dia akan merubah supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mau berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Baiklah, yang tadi adalah mengikuti yang disampaikan Bu Ais. Untuk tingkat acara yang selanjutnya adalah diskusi mengenai diskriminasi budaya positif yang dipandu oleh Bu Ais. Waktu dan tempat yang bersilakan. Untuk selanjutnya untuk diskusi untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya mengenai destinasi budaya positif yang telah disampaikan Bu Elis tadi,
Mohon tanggapan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Monggo silakan yang bertanya. Silakan mic-nya, Pak. Monggo. Baik, saya Auli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kan di sini kita sering di kelas itu banyak sekali kendala-kendala ya Bu. Tentunya sebagai guru kan kita ingin menciptakan kelas yang kondusif, anak-anak yang nurut seperti itu. Nah, pertanyaannya apa sih upaya membangun budaya positif di lingkungan sekolah ini dan bagaimana menyikapi kendala-kendala yang ada? Seperti itu Bu. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik sekali Bu Yus, guru kelas 2. Nah, Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif supaya mengendalikan murid-muridnya supaya kelas terasa nyaman, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi peraturan yang dibuat oleh guru dan anak. Supaya apa? Anak itu terpatri di dalam dirinya, termotivasi di dalam dirinya untuk membuat peraturan sendiri. Sehingga apa? Anak tidak akan melanggarnya. Jadi dia ingat apa yang dia tulis. Nah, kita buatkan ke depan, contohnya kalau kelas 2 bisa pakai kertas, kemudian atau menuliskan di papan tulis. Tentunya anak-anak ini punya masalah sendiri-sendiri karena setiap anak itu karakternya berbeda. Kita tanyakan, ya, misalnya apa sih kesulitan anak-anak belajar di dalam kelas? Tentunya anak-anak ada yang menjawab, Bu, karena ada yang mengganggu. Kemudian, Bu, karena ada yang datang terlambat. Terus kemudian ada lagi, Bu, karena ada teman yang tidak mengerjakan PR. Bu, karena anak tidak mengerjakan tiket. Jadi masalah-masalah itu dapat kita selesaikan dengan menciptakan kenyamanan kelas. Berikut, menciptakan keyakinan kelas yang melibatkan guru dan peserta didik. Itu ya Bu Yus, kita membuat kesepakatan kelas agar kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas dapat dipatuhi karena murid sendiri yang membuat peraturan. Ada yang lain? Kita di sini sharing, belajar bersama-sama agar tercipta peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan pertanyaan Bu tadi. Di sini saya akan menanyakan seperti apa konsep budaya positif menurut Bu Elis dan strategi apa yang dilakukan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang kondusif. Seperti itu. Ya baik, terima kasih. Langsung saya jawab. Konsep disiplin sesuatu yang harus kita laksanakan, namun dengan kemauan sendiri dari siswa, kemauan dari dalam diri siswa atau intrinsik. Jadi anak itu tidak terpaksa, tidak merasa takut, tidak merasa diancam. Jadi supaya anak itu tergerak. Lalu budaya-budaya positif apa saja? Misalnya budaya positif yang dapat kita lakukan dengan melakukan
pembiasaan. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Itu kita sudah menanamkan budaya positif. Kemudian bernalar kritis. Jadi kita memotivasi anak untuk bernalar kritis. Kemudian guru memberikan model pembelajaran yang tepat untuk anak. Kemudian pembiasaan lagi supaya kelas kita nyaman dan aman, tentunya dengan menjaga kebersihan. Juga anak-anak melaksanakan piket. Kemudian anak-anak tertib melaksanakan upacara bendera. Kemudian pada jam istirahat anak-anak tidak di dalam kelas. Tentunya hal tersebut dapat kita antisipasi dengan membuat keyakinan kelas. Demikian secara umumnya Bu Ari. Ada yang lain? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan kita sharing bersama-sama. Ya, silakan. Pak Yud, coba di bawah Pak Yud, materinya tadi Pak Yud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya untuk dalam hal ini untuk mengenai desensitisasi budaya positif dengan tujuan menciptakan suasana ruangan yang nyaman, tentunya kondusif, terus agar tercipta tujuan yang kita ciptakan sesuai dengan tujuan manusia yang iman dan takwa. Apa sih langkah konkretnya yang sebenarnya saja untuk mungkin tidak tercapai tujuan secara maksimal, tapi mungkin 60% kita tercapai dulu. Langkah konkretnya saja dulu. Terima kasih. Saya jawab secara umum. Langkah konkretnya untuk disiplin positif tadi ya Pak? Ya, langkah konkretnya kita sebagai guru adalah memotivasi anak. Tugas guru adalah menuntun anak sesuai perkembangan kodratnya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak ini harus bisa, anak ini harus seperti ini. Kita tidak bisa. Jadi kita identifikasi anak tersebut. Setiap anak itu unik, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi guru harus menguasai karakter-karakter anak. Dan untuk mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah, tentunya dengan menertibkan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian kreatif, bergotong royong, mandiri. Nah, ini akan terwujud pelajar Pancasila sesuai tujuan dari paradigma baru, merdeka belajar. Ada lagi Pak Meliti? Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada waktu, silakan sebelum acara kita tutup. Halo Bu. Ya Pak. Terima kasih. Yang saya tanyakan tentang minat anak, tentang bakat misalnya apa paradigma baru ini nanti akan diarahkan ke sana. Maksud saya misalnya salah satu contoh anak ini katakanlah si Wayan, dia tidak dengan pelajaran matematika, tapi senangnya olahraga. Nah ini kita sebagai guru harus bertindak bagaimana? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak Selamat, apakah ada pengelompokan tentang minat dan
dalam Merdeka Belajar, guru itu dapat menyesuaikan kebutuhan belajar guru. Jadi itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita memetakan murid berdasarkan minat. Misalnya kalau di dalam kelas, dalam pembelajaran kita, minatnya dia dalam pembelajaran dulu ya Pak, dalam pembelajaran kita memberikan materi. Nah, minat anak itu tidak suka ceramah gurunya. Terus kemudian yang sini tidak suka ceramah, yang sini suka dijelaskan dengan gurunya, yang sebelah satu lagi kelompok itu senang dengan melihat video. Jadi seorang guru itu harus bisa mengelompokkan minatnya. Memang ada program di Merdeka Belajar ini pemetaan berdasarkan kebutuhan murid, berdasarkan minat, kemudian kesiapan belajar. Contohnya kesiapan belajar itu kita bagi 3 kelompok. Misalnya materi kita bahasa Indonesia. Kita dalam bahasa Indonesia kita membuat soal cerita. Nah, cerita itu kita tidak bisa, Bapak Ibu, anak harus membuat cerita. Tidak bisa seperti itu. Kita kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Yang sini kita lihat siapa yang suka membuat gambar, siapa yang suka bercerita, siapa yang suka membuat video atau vlog. Nah, jadi intinya kita membuat cerita tersebut boleh dibuat dengan gambar, kemudian dibuat dalam bentuk cerita, kemudian dibuat dengan video. Itu kebebasan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar. Kalau tingkat SD ini tentang minat masih pada pemberian materi, tapi nanti kalau tingkat yang lebih atas dari SD ada pengelompokan, atau yang bisa kita lakukan di SD ini di dalam ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Dalam ekstrakurikuler itu kita sudah kelompokkan masing-masing anak. Yang suka musik, dia akan berkelompok dengan musik. Kemudian pengembangan diri, yang suka dengan olahraga, dia akan mengembangkan olahraganya. Kemudian yang suka permainan catur, dia akan bergabung pada kelompoknya. Itu berdasarkan minat. Terima kasih. Ada lagi? Itu Masih satu lagi. oh iya, silakan. Selamat nikah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Bu, apa yang dimaksud dengan teori kontrol dirinya pemegang kontrol? Nah, kan saya guru baru di kelas 1, jadi saya jujur pengalamannya kurang banyak, dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang sering saya temukan. Misalnya kalau kelas 1, misalnya itu kalau suka usil sama temennya nih, kalau dia untuk mengendalikan dirinya sendiri itu kayaknya belum bisa gitu. Nah, itu kalau berikan contohnya itu yang seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Bu Raya yang mengajar di kelas 1. Murid pemegang kontrol. Kalau kita bisa aplikasikan ke peserta didik kita, di tangan kita bisa menggenggam. Nah, kalau kita kan yang memegang kontrol kita ya Bu, misalnya Bu tolong dibuka, tapi saya nggak mau membuka, itu kan terserah saya. Jadi kalau Bu membuka, saya mau membuka, oke saya buka, tapi kalau saya nggak mau, ya tetap saya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu, pengajaran kita itu kita harus mengetahui karakter anak supaya anak itu bisa memegang atau membuka kontrol. Jadi ya kita peserta didik ya supaya anak didik kita tuh menerima dulu, menerima kita akan memberikan materi.
Jadi kita mudah. Jika anak masih dalam keadaan marah atau keadaan nangis, kita memberi pelajaran, dia akan tidak fokus. Karena apa? Dia belum membuka kontrolnya. Jadi tugas kita adalah memotivasi untuk motivasi intrinsik mereka supaya terbuka, karena hanya muridlah yang memegang kontrol. Kemudian bagaimana cara mendisiplinkan anak di kelas 1 itu sulit. Ya, tentunya kita sebagai guru harus menuntun. Ya, kita menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Ya, kita harus laten, harus sabar. Jadi dia bakatnya apa? Jadi anak ini harus bagaimana? Kita yang harus memahami. Setidaknya sebelum pembelajaran itu kita berikan tes awal. Jadi supaya kita memahami, oh anak ini seperti apa, seperti apa, seperti apa. Jadi kita akan tahu. Kemudian kalau sudah kita mengetahui karakter-karakternya, kita akan mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi. Dari tadi banyak kebutuhan ya, diantaranya kebebasan, penguasaan, dan yang lain-lain. Jadi kita harus memahami, oh iya peserta didik saya ini kurang kasih sayang. Jadi tugas kita ya sedikit demi sedikit memberi tuntunan kepada murid kita supaya kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Demikian tadi. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Ya, saya rasa sudah cukup. Demikian tadi Bapak Ibu kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian pemandu diskusi atau tanya jawab yang dilakukan Ibu Elis. Itu acara yang terakhir untuk sebelum saya tutup. Mudah-mudahan dalam terakhir dapat peningkatan dalam pengajaran kita mendidik anak supaya tercapai tujuan kita sesuai tujuan agama, iman dan takwa, anak yang pandai, anak yang rajin. Semoga kita sukses selalu. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup, sebelum saya tutup banyak yang kurangnya sebagai sebuah acara dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parjiem, guru SD 1 Gaya Baru 5. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Elis Yuniati, sangat baik diterapkan di sekolah untuk siswa agar bisa dapat disiplin dan menimbulkan karakter yang baik. Semoga dengan penjelasan tersebut, guru memposisikan sebagai kontrol dalam perjalanan sebagai manajer agar siswa menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.